Mungkin teman-teman pernah berpikir dalam berwirausaha di dunia peternakan itu lebih baik kita membeli dari anakan atau kita pelihara di usia dewasa. Hal ini sama yang pernah saya alami dulu ketika memulai usaha di bidang peternakan entok. Apakah mau membeli secara instan indukan-indukan untuk mengisi kandang, atau kita membeli anakan entok yang kemudian kita pelihara sampai usia dewasa? Di video kali ini sengaja saya memberikan beberapa tips untuk teman-teman yang mungkin baru memulai dunia peternakan, khususnya untuk peternakan entok. Dari sisi manapun sebetulnya cukup baik ya teman-teman, entah itu dari membeli bibit entok yang sudah siap produksi atau membeli bibit anakan entok yang usianya baru menetas dan kemudian kita besarkan. Yang pertama kita bahas untuk memulai usaha ternak entok, kita mulai dari membeli anakan-anakan entok yang baru menetas. Hal yang mungkin kita butuhkan salah satunya yaitu kesabaran. Tentunya tidak cepat ya teman-teman. Jadi dalam proses pembesaran kita perlu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kurang lebih untuk mencapai usia dewasa, usia produksi itu kurang lebih sekitar 7 bulan. Bayangkan dalam masa 7 bulan itu kita hanya memberi pakan kepada anakan-anakan entok. Jelas di sini kita tentunya belum mendapat pemasukan sama sekali, bahkan lebih banyak pengeluarannya. Tetapi hal ini didukung oleh keunggulan yang mungkin kita peroleh karena kita memelihara sendiri dari awal. Tentunya kita bisa men-setting biar menjadi indukan-indukan super di kandang, ditopang dengan pemberian pakan yang bernutrisi tinggi. Selain itu juga dengan proses pemeliharaan dari anakan entok, kita bisa mengkalkulasi bahwa indukan-indukan ini di kandang kita itu bertelur atau mulai reproduksi itu pertama kali di kandang kita. Jadi itulah salah satu keunggulannya. Yang jelas untuk masa reproduksinya itu lebih lama apabila kita memperolehnya dengan memelihara dari kecil. Berbeda dengan sistem kita membeli indukan yang sudah siapan. Di sini tentunya jelas kalau kita memberi indukan yang sudah siapan, minimal harganya itu sekitar 75 sampai 90 ribu rupiah. Tentunya cukup menguras kantong kita ya teman-teman. Makanya untuk kita yang masih pemula, yang minim budget, tentunya kita bisa mengurangi pengeluaran. Untuk yang pertama itu dengan membeli anakan entok yang harganya relatif lebih murah, walaupun proses pemberian pakannya pun kita dihitung sampai 7 bulan. Sedangkan jika kita membeli indukan yang sudah siap, pastinya akan menyingkat waktu kita dalam memperoleh keuntungan. Karena apa? Jika kita membeli indukan yang sudah usianya sekitar 7 bulan dan 8 bulan, tentunya untuk masa bertelurnya itu lebih cepat, yang mengakibatkan kita bisa memperoleh anakan-anakan entok yang nantinya kita jual sebagai sumber pendapatan kita, dan tentunya bisa mengembalikan modal lebih cepat. Kelemahannya, jika
dalam pembelian entok indukan itu dengan harga kisaran 80.000 per ekornya, kita tinggal mengalihkan saja berapa ekor yang kita butuhkan dalam satu kandang. Semisal kita membutuhkan 20 ekor indukan kali 80.000, pastinya kita lebih banyak mengeluarkan budget di muka atau di depan. Dan kelemahan yang lain tentunya penyediaan indukan-indukan yang ada di wilayah kita tidak banyak, sehingga dalam kita mencari indukan itu agak susah ya teman-teman. Paling 1-2 ekor yang ada yang bisa dikatakan bagus. Dan tentunya jika pun ada banyak, tentunya indukan itu sudah melalui seleksi dari yang punya. Biasanya indukan-indukan yang dijual pastinya di kandang yang sebelumnya itu kurang bagus, yang akhirnya dari kandang tersebut dijual agar tidak memperbanyak pengeluaran biaya pakan. Jika kita membelinya, yang mengakibatkan di kandang kita produksinya itu berkurang ya teman-teman. Itu salah satu kelemahan jika kita memperoleh indukan yang kurang baik, ataupun kita beternak dengan sistem langsung membeli indukan-indukan yang sudah jadi atau sudah pernah bereproduksi. Karena biasanya indukan yang dijual pastinya sudah berkurang kualitasnya, sudah mengalami kemunduran. Terkecuali kita membeli siapan atau perawanan yang usianya itu baru memasuki 6 bulan sampai 7 bulan. Tapi tentunya di sini teman-teman juga belum bisa membedakan mana yang masih perawan atau masih siapan, mana yang sudah berproduksi. Tetapi bagi kita yang sudah lama berkecimpung di dunia peternakan entok, itu tidaklah sulit, karena hanya kita melihat dari postur tubuh dan wajah saja sudah kelihatan entok ini sudah pernah berproduksi. Tetapi untuk berapa kalinya tentunya saya sendiri tidak begitu memahami ya teman-teman, hanya bisa bahwa indukan ini sudah pernah berproduksi. Jadi itulah salah satu gambaran untuk kita sebagai pemula untuk melangkah lebih lanjut dalam dunia peternak entok. Entah itu dimulai dari persiapan membeli anakan entok, apa membeli indukan-indukan yang sudah siap produksi. Tentunya semuanya mempunyai keunggulan dan kekurangan masing-masing. Tinggal teman-teman bisa menentukan langkah yang mana yang tepat untuk teman-teman semua. Jadi tidak bisa saya memaksakan harus sistem ini atau sistem pembelian langsung indukan. Itu tergantung kondisi teman-teman semua. Tapi kalau menurut saya pribadi, semuanya itu bagus dilakukan dan kita bisa menikmati proses sampai kita menemukan hasil. Mungkin untuk teman-teman tentukan sekarang poin-poinnya dan lakukan apa yang perlu teman-teman lakukan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.